Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, khususnya di bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Dalam aktivitas kerja sehari-hari, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada berbagai potensi bahaya atau hazard, baik yang berasal dari faktor fisik, radiasi, maupun kimia. Hazard tersebut dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hingga gangguan kesehatan jangka panjang apabila tidak dikelola dengan baik. Pengertian. Suwardi R. tahun 2005 menyatakan bahwa hazard adalah sesuatu yang berpotensi menjadi penyebab kerusakan. Ini dapat mencakup substansi, proses kerja, dan atau aspek lainnya dari lingkungan kerja. Menurut A.M. Sugeng Budiono, dalam artikelnya, hazard yang sering disebut potensi bahaya merupakan sumber resiko yang potensial mengakibatkan kerugian baik material, lingkungan, maupun manusia. Safety Engineer Career Workshop tahun 2003 mendefinisikan hazard sebagai kondisi fisik yang berpotensi menyebabkan kerugian kecelakaan bagi manusia atau lingkungan. Ketika hazard timbul, maka peluang terjadi efek-efek yang buruk tersebut akan muncul. Jenis-jenis hazard fisik radiasi. Nomor 1, bahaya mekanik, yang termasuk ke dalam bahaya mekanik antara lain terbentur, tertusuk, tersayat, terjepit, tertekan, terjatuh, dan terpeleset. Yang kedua, bising, berasal dari bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Yang ketiga, getar atau vibration. Getar dapat menimbulkan gangguan pendengaran, muskuloskeletal, keseimbangan, dan kerusakan saraf tepi dan jaringan pembuluh darah. Yang keempat, suhu ekstrim panas, merupakan tekanan panas yang melebihi kemampuan adaptasi, dapat menimbulkan hand cramp. Yang kelima, suhu ekstrim dingin, hujan ekstrim dingin di lingkungan kerja dapat menimbulkan frostbite, kerusakan kulit dan sel akibat suhu dingin ekstrim yang dapat ditandai dengan bagian tubuh mati, rasa di ujung jari atau daun telinga. Yang 6, ada cahaya, yaitu cahaya yang kurang atau terlalu terang dapat merusak mata. Sering bekerja di bawah cahaya yang redup dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada mata berupa kelelahan mata atau kepala sakit. Sumber-sumber hazard fisik. Sumber bahaya merupakan sesuatu yang merupakan inti atau pusat dari proses kegiatan yang mengakibatkan timbulnya resiko, bisa berupa equipment, lokasi atau area, peraturan, produk, unit kegiatan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sumber-sumber bahaya berasal dari 1. Manusia, 2. Peralatan, 3. Proses, 4. Cara atau sikap kerja, dan terakhir lingkungan kerja. Resiko hazard fisik. Resiko jatuh dari ketinggian yang berbeda biasanya terjadi di ruang perawatan anak dan jiwa yang harus diperhatikan, contohnya konstruksi bangunan atau pembersihan kaca pada posisi yang cukup tinggi pada ruangan tersebut, biasanya di lantai atas, jadi jendela yang ada sudah terpasang teralis pengaman dan anak-anak selalu dalam pengawasan orang dewasa dalam bermain. Upaya mencegah hazard fisik dibagi menjadi 5, yaitu pengendalian risiko bahaya fisik. Yang kedua, pedoman penerapan sistem K3. Yang ketiga, indikator kerja. Yang keempat, tujuan dan sasaran. Dan yang kelima, pengendalian risiko bahaya fisik di rumah sakit. Definisi hazard kimia yaitu adalah suatu bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Paparan bahan kimia di tempat kerja dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan baik akut maupun jangka panjang. Terdapat banyak jenis bahan kimia yang berbahaya seperti neurotoxis, zat imun,
zat dermatologi, karsinogen, racun reproduksi, racun sistemik, asmagen, zat pneumokoniotik, dan PMK. Bahaya ini dapat menyebabkan risiko fisik atau kesehatan. Kategori bahaya kimia yang pertama yaitu ada bahan peledak, yaitu bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kalium klorat, trinitrotoluen atau TNT, natrium nitrat, gas bertekanan tinggi, campuran belerang, karbon dan kalium klorat. Yang kedua yaitu ada mudah terbakar, yaitu bahan-bahan yang mudah terbakar seperti metanol, ether, aseton, heksana, benzena, uap. Ini dapat bergerak menuju api sejauh 3 meter. Yang ketiga yaitu ada oxidizing agen atau bahan oksidator. Contohnya natrium nitrit atau nitrat, kalium klorat, kaporit, asam sendawa, alkena, alkibenzena, dan sebagainya. Sekalipun tidak ada 02 dari luar dapat menyebabkan kebakaran. Yang keempat yaitu ada potensi bahaya kimia. Menurut WHS, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh pekerja. Menurut WHS 2015, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh pekerja melalui 1. Inhalasi atau melalui pernapasan, yang kedua konsumsi atau melalui mulut ke saluran pencernaan, yang ketiga kontak kulit atau melalui kulit. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Hazard fisik, radiasi, dan kimia merupakan potensi bahaya yang sering ditemui di lingkungan kerja, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Hazard fisik meliputi faktor seperti kebisingan, suhu ekstrim, getaran, dan pencahayaan. Sedangkan radiasi berasal dari energi berbahaya seperti sinar X dan gamma. Hazard kimia berasal dari paparan bahan kimia yang berbahaya yang dapat berdampak pada kesehatan pekerja.